Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali ibadah online ya. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, Setia Setialah. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setia setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa yuk. Lose. Nono yang berdoa, yang pimpin doa ya. Boleh nggak? Boleh banget, hebat itu namanya. Ayo, kalau berdoa tangannya dilipat. Yuk, kita berdoa ya. Teman-teman, ikutin Nono berdoa ya. Ya, anak-anak, bareng sama Lose kita ikutin Nono berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini kami kami semua diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan melakukan apa yang akan difirmankan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca dari Alkitab kita. Buat anak-anak yang udah bisa baca, bisa sama-sama buka ya, bareng-bareng Lose. Dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, cerita ini adalah cerita tentang seorang tuan yang mempunyai hamba. Ya, mungkin hambanya banyak, tapi ada 2 orang yang dipercaya untuk mengepalai hamba-hamba yang lain. Ya, anggaplah 2 orang ini namanya Amat sama Amit. Ya, waktu tuannya itu mau pergi, tuannya itu panggil, Amat, Amit, sini. Terus kedua orang hambanya ini, si Amat dan si Amit cepat-cepat datang ke tempat tuannya. Ya Tuan, ada apa? Nah, tuannya itu bilang,
aku akan pergi. Nah, tapi aku akan mempercayakan semua milikku dan semua hamba-hambaku ini kepada kalian. Ya, ada dua tempat yang harus mereka jaga. Si Ahmad jaga di sebagian yang sebelah sini, si Amit jaga sebagian sini. Nah, kemudian tuannya itu pergi. Ya, si Ahmad dengan setia dia melakukan pekerjaannya. Setiap hari dia melakukan setiap pekerjaan yang sudah tuannya suruh kepada Ahmad. Ya, tiap hari si Ahmad ini kerja di ladang, di kebun anggur, sampai si kebun anggur itu bisa berbuah banyak dan menguntungkan buat tuannya. Pegawai-pegawainya, hamba-hamba yang lain juga sangat mengasihi si Ahmad karena Ahmad ini sangat baik pada hamba-hamba yang lain. Kalau waktunya mereka dikasih makan, mereka dikasih makan. Waktunya mereka istirahat, mereka istirahat. Tetapi pada waktunya mereka kerja, mereka juga harus disiplin untuk bekerja. Sehingga ladang dari tuannya itu bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, tapi si Amit, temannya si Ahmad tadi, juga dipercaya untuk mengelola ladang dari tuannya itu. Si Amit mungkin pertamanya dia kerja dengan rajin. Tapi lama-lama dia berpikir, wah, Tuan gak datang-datang. Kalau Tuan gak datang-datang, aku capek kerja. Aku mau santai-santai dulu. Nah, si Amit ini santai-santai. Bahkan bukan cuma santai-santai gak mau kerja, tapi dia minum-minum sama temen-temennya yang pemabuk-pemabuk. Ya, dia mulai jahat sama hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba yang lain ada yang dipukul, ada yang disiksa, ada yang disuruh kerja tapi tidak dikasih makan. Nah, akhirnya si Amit ini keenakan, ya, santai-santaian terus. Pikirnya gak mungkin tuannya pulang dalam waktu dekat, jadi aku gak akan ketahuan. Tapi tanpa diketahui si Amit kalau si tuannya ini akan pulang, tahu-tahu si tuannya ini pulang. Dan ketika tuannya pulang, dia datang ke tempat si Ahmad. Ya, lihat, wah, kebun anggurnya berbuah banyak. Semuanya tertib dan teratur. Nah, si tuan ini sangat senang. Si tuan ini memuji Ahmad yang tadi bekerja dengan rajin. Ahmad, kamu hebat. Kamu bekerja dengan rajin. Kamu setia. Kamu melakukan apa yang menjadi tugasmu. Ya, si Ahmad dipuji dan diberi hadiah. Kamu akan mengepalai semua milikku. Ya, si Ahmad ini diberi kedudukan yang lebih tinggi daripada yang sekarang dia punya. Tetapi ketika si tuannya ini datang kepada si Amit lagi santai-santai. Tadi kan dia bilang, wah, tuannya nggak akan datang. Makanya si Amit lagi santai-santai, lagi minum-minum sama teman-temannya, lagi mabuk-mabukan, lagi pukul-pukulin hamba-hambanya yang lain. Dan hamba-hamba yang lain itu semuanya kekurangan makan, semuanya sedih karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Amit. Nah, ketika tuannya tahu-tahu datang, si Amit kaget dan dia bilang, "Hah, tuan pulang?" Terus ketika tuannya pulang dan mendapati semuanya berantakan, semuanya kacau, dan Amit tidak bekerja dengan benar, si tuannya ini marah, ya, pasti dong marah ya, karena kacau semua. Nah, si Amit ini akhirnya dihukum oleh tuannya ini, ya. Si Amit mendapatkan hukuman, sedangkan Ahmad tadi mendapatkan hadiah, ya, karena si Ahmad ini melakukan tugasnya dengan setia, sedangkan si Amit mendapatkan hukuman karena dia tidak melakukan tugasnya dengan setia. Ya. Nah, kalau dari dua hamba yang tadi Lause cerita, ya, anak-anak mau jadi hamba yang mana? Hamba yang setia seperti Ahmad atau hamba yang malas seperti si Amit? Nono mau yang mana, No? Nono mau jadi seperti si Ahmad.
hamba yang setia. Nono nggak mau jadi si Amit. Nanti kalau jadi si Amit, jadi amit-amit dong. Hehehe. Bukan karena amit-amitnya, tapi karena malasnya. Dia tidak setia melakukan pekerjaan yang harus dia lakukan, ya. Iya, Sek. Nah, anak-anak, kalau anak-anak mendapatkan tugas dari papa atau mama, misalnya ada tugas dari sekolah untuk PJJ. Papa sama mama sudah dampingin, tapi kan papa sama mama nggak bisa tiap kali dampingin kan? Nah, pada suatu saat si papa sama mama harus pergi sebentar atau harus melakukan pekerjaan yang lain. Nah, kalian harus mengerjakan tugas dari PJJ itu. Saya mau nanya, kalau kalian tidak diperhatikan sama orang tua untuk melakukan tugas, kalian tetap setia melakukan tugasnya enggak? Nah, misalnya ada tugas yang harus dilakukan dalam pelajaran online itu, kalian tetap kerjain atau kalau papa mama pergi, ya udah, kalian juga ganti ke YouTube atau ganti ke film yang lain atau malah main yang lain. Nggak dikerjain kerjaannya. Nah, kalau kalian tetap lakukan pekerjaan kalian sampai selesai, sekalipun papa sama mama pergi, tahu-tahu papa mama datang, udah selesai pak, udah selesai ma. Itu kalian adalah anak yang baik. Seperti Amat yang tadi mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Tapi kalau kalian malah malas-malesan, malah nonton film, malah nonton TV, malah main, atau nonton YouTube, atau ganti yang lain, tidak melakukan tugasnya, itu sama seperti hamba yang malas tadi, yang namanya Amit. Ya, yang Nono nggak mau ya, Nok ya? Iya, nggak mau. Nono nggak mau jadi Amit. Mau jadi seperti Amat. Iya, ya anak-anak yang lain, teman-teman Nono juga semuanya mau seperti Amat, bukan Amit, ya. Nah, atau kalau misalnya papa atau mama memberi kalian tugas untuk jagain adik-adik, misalnya jagain adiknya, ya udah lagi main bareng, tahu-tahu kesel. Mumpung papa dan mama nggak lihat, cubit aja, atau dimarahin, atau dipukul, ya. Karena pikir papa sama mama juga nggak lihat, nggak apa-apa. Nah, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Sekalipun papa sama mama nggak lihat, ingat ada satu yang tetap melihat. Siapa itu? Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan melihat dari surga. Jadi, kita harus tetap melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Oke? Oke. Nah, untuk minggu ini kita tidak ada aktivitas, tapi Lose mau kasih satu tantangan buat kalian. Kita mau belajar untuk setia saat teduh. Saat teduh. Apa itu saat teduh, Lause? Saat teduh adalah waktu di mana kita bisa berdua sama Tuhan. Ya, waktu pribadi kita sama Tuhan. Kita pertama kali kita berdoa dulu. Ya, pertama berdoa dulu. Sesudah berdoa, kita baca ayat Alkitab yang ada di situ. Kalau sudah dibaca, kita renungkan. Tuhan maunya apa dalam hidup kita, dalam hidup Nono, dalam hidup teman-teman Nono semua, ya. Nah, terus kalau kita sudah renungkan, kita pikir apa yang mau kita ambil untuk penerapan hari itu. Apa yang kita mau lakukan. Ya, kalau sudah, kita berdoa lagi. Dan jangan lupa, sepanjang hari itu kita harus ingat untuk taat, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan hari itu. Oke? Terus, tapi kalau untuk ayatnya, carinya gimana, Lause? Oh, tiap hari nanti Lose akan kirim bahan untuk saat teduhnya itu di grup yang ada papa dan mamanya. Jadi, nanti kalian bisa dapat dari papa atau mama untuk bahan saat teduhnya. Oke? Nah, kalau papa sama mama udah kasih, jangan lupa untuk benar-benar dibaca. Setiap hari kita mau belajar untuk setia. Belajar untuk setia seperti hamba yang setia tadi. Sampai nanti suatu saat
Tuhan Yesus datang, kita tetap setia. Waktu teduh bersama Tuhan. Oke? Oke, Lause. Nono mau coba. Iya, Nono harus coba dan Nono harus bisa untuk setia. Oke? Oke. Anak-anak di rumah juga ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a. Kelas kecil, tengah, dan besar sama ya. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita akan naikkan satu pujian, Tuhan Yesus, aku berjanji. Ini merupakan tekad kita untuk setia sama Tuhan, berjanji sama Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa sekali lagi. Nono berdoa ya. Ya, Lause. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami sudah mengakhiri ibadah kami. Terima kasih kalau kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami boleh setia setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Kami tidak malas untuk beribadah, tapi kami boleh setia untuk menantikan waktu di mana kami boleh beribadah kepada Engkau. Saat ini kami juga mau belajar Tuhan untuk memulai waktu teduh kami setiap hari. Tolong kami Tuhan agar kami juga boleh belajar untuk setia setiap hari datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau kami lakukan hari ini. Apa yang Tuhan mau kami lakukan setiap hari. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami, sehingga setiap hari Tuhan kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh didapati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai Sampai jumpa jumpa anak-anak. teman-teman.